Ternyata dari tahun 2028 saya nikah, 2009 saya punya anak, masih tetap dia minum minuman terus. Oh, nggak berubah dia. Nggak ada rubah sama sekali. Saya sering mergokin dia. Kalau udah mabuk parah, dia larinya kemana? Nyari perempuan. Saya bawa anak 2 itu, dia lagi nyawer ke dangdutan ya. Nyawer sambil mabuk dia. Anak saya 2 itu dibawa lah. Tapi dia nggak ada turun, malah dilanjutin sampai selesai itu. Oh. Gitu loh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya, Andi Jejak Backpacker, host yang tidak terlalu tampan tapi bisa bikin kamu nyaman. Kali ini saya kehadiran seorang narasumber, seorang wanita yang mempunyai perjuangan yang biasa di luar, dimana wanita ini pernah menikah selama 15 tahun dengan seorang penjudi, pemabuk, dan pemain wanita. 15 tahun. Wah, gimana dia bisa bertahan selama itu ya? Nggak usah berlama-lama nih, kita sapa aja narasumbernya. Assalamualaikum, Teh Rohimah. Teh Rohimah. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, Teh Rohimah dari mana nih? Asal saya dari Cirebon. Oh, dari Cirebon. Cirebon Je. Cirebon Je. Halo Cirebon gitu. Halo Cirebon, wong dewek ya. Wong dewek. Oke. Well, terima kasih nih Teh udah mau hadir di studio kita nih, berbagi cerita. Itu benar ya Teh kisahnya ya? Benar. Benar ya. Tahun berapa itu? Itu tahun 2008 saya nikah. Sampai punya anak 2, 15 tahun rumah tangga. 15 tahun 15 ya. tahun rumah tangga. Oke, dan itu perjalanannya selalu Lumayan berat ya Teh. drastis. Berat banget bagi saya. Oke, ditahan dulu Teh. Sebelum Teh Rohimah melanjutkan ceritanya, buat teman-teman nih yang punya cerita unik, menarik dan ingin diangkat di channel YouTube Ali Jejak Backpacker, teman-teman bisa menghubungi admin di 0858 47.683. Dan buat teman-teman yang punya cerita kisah mengharukan tapi tidak berani untuk duduk di sini, teman-teman juga bisa mengirimkan cerita teman-teman melalui nomor WhatsApp di 0858 47.683. Atau bisa juga dikirimkan melalui email di admin@jejakbackpacker.id. Ditunggu ceritanya. Oke, Teh Rohimah, udah bisa kita mulai aja ceritanya ya. Insyaallah. Silakan Teh, agak santai, jangan terlalu emosi. Ya, kalau nangis bilang-bilang dulu, biasa siapin tisunya. Siapin tisu ya. Oke, silakan Teh Rohimah. Oke. Selamat malam buat semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Saya mau cerita perjalanan hidup saya selama 15 tahun sama mantan yang dulu. Oke. Awal mulanya pas ketemu sama dia itu PDKT ya. Nggak ada PDKT sih, karena saya nggak ada rasa sama dia itu loh. Tapi dia selalu datang ke rumah tiap hari dengan keadaan mabuk. Minum gitu loh. Jadi mana ada saya ada rasa sama dia, nggak ada gitu loh. Sampai saya tinggal ke luar negeri, dia pun selalu datang ke rumah, nyariin saya. Sebelum saya ke luar negeri itu karena ada problem ya. Oh tuh, apa tuh? Ya, saya pernah ada hubungan sama seseorang, lumayan agak lama sih, 2 tahun sekitaran. Saya ditinggal nikah duluan sama dia tanpa komunikasi, lost contact ya. Oh, ditinggal nikah gitu aja? Dengan tiba-tiba ada undangan tanpa komunikasi. Akhirnya saya datang. Yang saya cari di nikahan dia itu bukan cari pengantin perempuannya, bukan. Yang cari pengantin lakinya. Tapi tetap datang. Saya datang. Saya datang. Saya langsung datang ke pengantin lakinya. Saya ngomong, selama ini
2 tahun itu nggak ada arti sama sekali gitu. Lost contact, tanpa komunikasi, dengan tiba-tiba ada undangan, oke, nggak apa-apa, itu keputusan kamu, tapi jangan lupa saya mendoakan kamu ya, semoga kamu bahagia. Dan ya nggak tahu, unek-unek saya itu sakit sih, sakit dalam hati saya yang paling dalam itu, saya nggak akan mendoakan kamu itu bahagia selamanya gitu loh. Terucap dalam hati ya. Ya gitu loh. Akhirnya plong, saya itu udah habis datang ke nikahan dia, saya pulang, terus gak tahu hidup saya mau ngapain. Akhirnya saya putusin mau ke luar negeri. Saya ke luar negeri. Sebelum saya ke luar negeri pun ada seseorang yang datang, yang main, tapi dia itu tiap hari datang dalam keadaan kondisi mabuk ya. Ya katanya sih dia suka sama saya, cuman saya nggak mungkin lah saya ada rasa sama dia karena dia keadaan mabuk begitu, dia pemabuk lah gitu. Akhirnya saya berangkat ke luar negeri selama 2 tahun. Setelah 2 tahun saya pulang, dia tetap nyariin, datang ke rumah. Kok kamu tahu saya pulang dari luar negeri? Dari siapa? Ada yang ngasih tahu. Terus dia hampir tiap hari main dalam keadaan mabuk. Ya nggak tahu ya apa yang dia mau itu ya supaya saya suka sama dia gitu loh. Akhirnya lama-lama nggak tahu, saya nggak ngerti juga perasaan saya kok tiba-tiba ada rasa gitu loh. Dia ngelamar sama saya itu, entah saya langsung nerima gitu loh. Akhirnya saya terima. Kondisi keluarga saya juga nggak tahu bahwa dia keadaan pemabuk gitu. Saya simpan, dia dalam hati saya mungkin dia ada rubah gitu loh. Setelah saya nikah, setelah punya anak, dia akan rubah gitu. Ternyata dari tahun 2028 saya nikah, 2009 saya punya anak, masih tetap dia minum-minuman terus. Oh, nggak berubah? Nggak ada rubah sama sekali. Akhirnya saya bertahan, barangkali ada Allah ngasih hidayah sama dia untuk taubat, karena umur udah tua, mau punya anak 2, ternyata nggak ada sama sekali berubah. Gitu. Percuma. Jadi akhirnya ya mau gimana lagi, tiap hari saya ribut berantem gara-gara minum-minum itu. Saya sering mergokin dia. Kalau udah mabuk parah, dia larinya kemana? Nyari perempuan. Habis itu sebelum mabuk-mabukan dia ya main judi juga, kumpul-kumpul sama teman-teman. Terus mau diapain kayak begitu? Saya sabar sampai 2 anak. Ya 15 tahun saya cukup kuat. Selama rumah tangga saya sama dia, ada usaha di jalan ya, warung 24 jam non-stop gitu. Jadi tiap hari saya jualan sama suami A+an gitu. Aturan yang jaga malam suami, malah saya yang jaga malam gitu loh. Orang-orang pun pada ngomong, ibu kenapa kok jaga malamnya selalu ibu, bukannya bapak. Kalau perempuan kan harus bagian siang gitu istirahat. Cuman kan dia kebanyakan tidur, kebanyakan nongkrong sama temen-temen itu, jadi ya kayak gitu maunya dia. Akhirnya ya aku jalanin sampai begitu lama. Sabarnya saya, teman-teman saya pada main juga pun selalu nggak boleh, apalagi saya yang keluar dari warung itu, kalau main pun nggak boleh. Ya kegiatan sehari-hari di warung, pulang ke rumah, beres-beres rumah, masak, ngurusin anak, nganter sekolah, balik lagi ke warung, nyari duit lagi, gitu sehari-hari. Nah terus tiap hari, tiap malam dia selalu ngumpul-ngumpul sama teman-teman, sampai bawa minum-minuman ke warung. Saya lagi usaha pun dia
di depan saya sama teman-temannya itu pada mabuk-mabukan. Oh, terang-terangan Itu ya. terang-terangan. Saya udah ngelarang, udah nasehatin. Udah cukup, kamu itu udah tua, udah punya anak 2. Kok masih kayak begitu? Sempat saya bawa anak 2 itu dia lagi nyawer ke dangdutan ya. Nyawer sambil mabok dia. Anak saya 2 itu dibawa lah. Tapi dia nggak ada turun, malah dilanjutin sampai selesai itu. Oh. Gitu loh. Makanya buat apa itu ya Allah. Terus ya giliran udah selesai dia turun, kita berantem. Ngapain bawa anak? Malu-maluin lah. Kamu bukannya malu itu ditengok anak, bukannya turun malah dilanjutin. Akhirnya kita berantem lagi. Ya saya nerimanya dia itu dengan keadaan begitu karena dia udah dari dulu kayak begitu sih. Cuman saya berpikirnya bakalan ada berubah gitu. Karena dari kalangan keluarganya juga minim sih, minim agama juga gitu loh. Jadi ya kemungkinan anaknya juga ya kayak begitu karena dari orang tuanya juga udah jualan minum-minuman, apalagi ya anaknya kan ikut-ikutan juga Memang kan. ini usaha orang tua. Nah itulah itu awal-awalnya itu loh. Ya itu tiap hari kalau ada temen, bukan tiap hari sih, kadang-kadang aja teman main datang ke warung, dia selalu ngelarang. Boleh pun dia selalu mantau gitu loh. Mantau, apalagi saya keluar dari warung untuk main apa bergaul sama teman-teman, nggak boleh. Yang sangat disayangkan itu waktu orang tua saya meninggal ya. Aturan orang tua meninggal itu warung itu tutup. Kenapa saya tidak diizinkan buat tutup gitu, buat ketemu pun nggak boleh, hanya sekilas saja datang gitu loh. Padahal mah waktu sakit dia tahu. Ya saya pulang pun selalu nengokin tiap hari itu. Giliran nggak ada, malah saya nggak boleh gitu loh. Salah saya apa? Itu orang tua saya loh, lagi meninggal loh. Kenapa nggak boleh tutup? Gitu loh. Ya gitu sih. Jadi orang tua meninggal tetap jualan Tetap jualan, karena nggak diizinin sama dia. nggak diizinin. Ya saya gimana ya seorang istri mau nurut sama suami gitu loh. Akhirnya ya tetap saya jalan walaupun kakak saya, adik saya ngomongin kamu itu orang tua kamu meninggal, tapi kenapa kamu malah cari duit terus tiap hari gitu. Orang sama dia nggak boleh nutup gitu. Itu saya keselnya di situ. Tiap hari saya dimarah-marahin sama dia. Keluar pun nggak boleh. Bahkan saya mau olahraga pun buat kesehatan saya saja itu nggak boleh, dilarang gitu. Saya kan aktif di senam gitu olahraganya. Karena olahraga yang lain saya nggak suka. Namanya juga hobi kan masing-masing gitu. Saya senam nggak diizinin sampai dia ngomong seragam senamnya saya bakar semua nanti kalau masih tetap senam. Oke silakan bakar, yang jualan juga banyak, saya akan beli lagi. Kamu jangan ngelarang-larang saya untuk olahraga cari kesehatan, karena sehat saya nggak minta sama kamu gitu. Kalau bukan sendiri yang nyari gitu. Jadi akhirnya saya kekeh tetap yang saya hobi nyari sehat saya tetap jalan, yang saya main tetap saya main, karena percuma tiap hari saya udah diomelin, dikasarin, saya udah nurut, kurang apa gitu. Akhirnya ya saya renungnya, kok kenapa kayak gini, tiap hari berantem, rumah tangga udah punya 2 anak juga masih kayak begitu. Ya dengan berjalannya waktu 15 tahun itu sia-sia gitu loh, rumah tangga saya itu 15 tahun nggak ada artinya sama sekali. Emang kalau lagi marah gimana dia teh? Ya kalau marah itu semua omongan jelek itu keluar semua, sakit rasanya. Malah saya memilih biarin saya dipukul gitu loh. Main fisik oke, saya terima karena ada obatnya, diobatin sama di apotek juga
sembuh. Tapi kalau udah sama omongan sampai mati pun saya nggak akan lupa gitu. Sampai mati pun saya masih ingat. Saya udah ngomong kayak begitu, kamu pukul saya silahkan, saya beli obat di apotek sembuh besok. Tapi kalau kamu main mulut sampai mati pun saya nggak akan lupa, ingat itu. Kasar ya dia ya kalau marah. Kasar banget dia. Akhirnya saya sharing sama orang pinter ya, golongan Habib itu, karena saya itu lingkungannya deket sama orang Habib gitu loh. Saya sharing curhat sama dia, dia pun udah tak anggap orang tua sendiri ya. Saya ngomong cerita bahwa rumah tangga saya kayak begini-begini, udah talak berapa kali ulang, udah nggak kehitung. Oh, udah sering dia ngomong. Sering nggak kehitung pokoknya. Gimana kalau dia lagi ngomong itu? Kalau dia lagi emosi, lagi marah, dia ngomong talaknya itu, udah kamu pulang ke orang tua kamu, saya talak satu kamu. Oke. Gitu. Lah terus besoknya itu dia nggak ada ngomong, oh saya udah talak kamu, saya minta maaf ya, saya iya pak itu emosi apa, nggak ada. Justru diulang lagi kayak begitu. Jadi percuma saya bertahan berumah tangga sama dia itu ya. Aku pikir ada rubah gitu loh, ada taubatnya. Sampai dia dikasih penyakit sama Allah juga dia nggak ada rubah. Oh, sakit apa dia? Dia kan udah pecandu minuman dari kelas 5 SD ya, otomatis kan 10 ya tahun yang akan datang dia pasti ngerasain tuh dampaknya. Jadi dia udah komplikasi gitu. Udah komplikasi, udah kumpul semua itu, sampai kalau udah kambuh semua badan itu, terutama kaki ke bawah itu udah bengkak semua dia. Apa tuh, memang sakit apa dia? Dia udah ada diabetes, ada jantung juga, lambung juga, terus asam urat, kolesterol juga udah banyak dia. Komplit sih itu. Kalau jantung tuh setahu saya memang bengkak ya, kaki emang bengkak itu udah nggak bisa jalan dia. Sampai jalan juga diseret-seret udah nggak bisa. Sampai ke kemaluan. Sampai ke itunya ikut bengkak. Sangat disayangkan banget, dia nggak mau berobat itu ke dokter. Padahal dia tiap bulan itu rajin bayar BPJS, tapi buat apa, nggak ada guna kalau dia nggak ada mau berobat gitu. Tapi tetap minum. Tetap itu minum. Mungkin dia udah candu kali. Tetap minuman tetap. Karena ya walaupun enggak juga orang temannya pada datang pada bawa minuman. Ngomongnya sih enggak, tapi ya bodo amat lah, badan dia sakit-sakitnya dia saya udah capek, karena omongan istrinya itu nggak dipakai, jadi percuma itulah. Jadi ya sangat disayangkan ya, mana mau sih perempuan mau hidup kayak begini, nggak ada kan gitu loh. Maunya sih kita baik-baik saja ya, kalau ada dia rubah juga, ada insaf, ada taubatnya ya alhamdulillah syukur, tapi nggak ada sama sekali. 15 tahun itu nggak sebentar, lama itu saking kuatnya. Orang tua saya pun nggak tahu bahwa keadaan rumah tangga saya begini, karena saya nggak ngeliatin sama keluarga. Baik-baik aja kelihatan, nampaknya juga kelihatan baik. Jadi nggak disangka dengan tiba-tiba itu ada surat dari pengadilan. Saya langsung minta cerai sama dia. Nah, dia setujuin, tapi dia nggak mau ngurusin. Dia nggak mau ngurusin. Ya percuma dong, dia nyetujuin tapi nggak mau ngurusin, jadi percuma. Akhirnya saya mau ngurusin, tapi dia udah bilangin sini saya yang ngurusin, bilangnya gitu. Ternyata nyampe di pengadilan dia nggak ada ngurus. Gitu. Nyampe di depan ada kantin kan, dia lagi duduk di kantin, didatengin lah sama seorang tuh pengacara gitu. Katanya mau ngajuin apa pak di pengadilan, ini mau ngajuin istri saya katanya. Dia bilangnya saya selingkuh gitu. Selingkuh dari mana gitu, saya nggak ada selingkuh, nggak ada apa, kalaupun saya selingkuh ada bukti nggak gituin kan. Akhirnya kan dia ngomong sama pengacara itu, katanya kalau belum
pisah resmi, pisah ranjang selama minimal 6 bulan, nggak bisa katanya gitu. Harus minimal 6 bulan dulu pisahnya. Lah kita kan udah 1 tahun nggak ada hubungan gitu juga nggak ada, tak gituin lah. Kamu ingat nggak waktu bapak saya meninggal itu tahun berapa? 1 tahun lebih loh, tak gituin. Akhirnya ya udah, kamu kalau nggak percaya udah kamu urus sendiri, ya sini saya urus sendiri, sini surat nikahnya saya urus. Akhirnya saya datanglah ke pengadilan itu, saya datang langsung diurus tuh. Alhamdulillah saya langsung nekat itu. Ternyata di sana itu bukan cuma saya aja yang jadi janda, banyak di sana juga. Ya Allah, kok saya kayak gini ya, banyak janda-janda juga kan. Ya, kasusnya ada yang lebih parah dari saya gitu loh. Ya saya ya langsung ngajuin ke pengadilan itu ya sesuai yang terjadi sama kita gitu loh. Saya ngomong semuanya. Akhirnya selama di pengadilan itu 2 bulan itu udah beres, alhamdulillah lancar, nggak ada kendala. Dia nggak tahu menau itu, nggak tahu menau, dia taunya beres. Akhirnya saya yang datang sendiri ke sana, ada yang ditemenin, ada saksi juga dari kakak sama orang luar. Terus ya sebelum, alhamdulillah di sana ada hakim yang perempuan. Hakim perempuannya itu sebelum ketok palu dia tanya dulu, katanya bener mantan suaminya tukang mabok, bener dia nggak nafkain, bener dia nggak sholat nggak puasa. Iya bener, udah jangan dilanjutin. Kalau punya imam seperti itu jangan, nggak usah. Nah, kalau nggak ada yang nungguin di luar, mas saya akan sujud syukur itu depan hakim. Cuman kasihan yang di luar banyak yang ngantri. Akhirnya ya saya langsung keluar lah. Saking senang ya. Ya alhamdulillah plong gitu loh. Nah setelah itu saya pulang, itulah dia, saya langsung nyerahin tuh surat yang dari pengadilan. Dia nggak terima itu. Oke. Nah kenapa kamu nggak terima? Kamu bukannya nggak mau ngurusin gitu. Kan udah saya urusin. Nah, biaya pun dari saya semua, saya bayar itu, kamu tak gitu ya. Nah, akhirnya kan dia diem, bilangnya gini, sebelum keluar surat cerai juga pacar saya udah mau ngajak nikah lah, kalau laki-laki nggak masalah, mau nikah kapanpun walaupun itu juga nggak masalah, tak gitu, nikah bebas. Bedanya perempuan ada idahnya, tak gitu, ada masa idahnya. Dia udah mau nikah sebelum pisah sama saya juga. Jadi di belakang saya juga dia udah main gitu loh. Buktinya aja udah nyerahin surat gitu, dia udah ngajak nikah kan gitu. Akhirnya dia nikah duluan, cuman dia malu sama kita karena dia nikahnya itu nikah siri gitu. Oh, Nikah setelah agama. surat cerai itu dikasih tahu dia nikah. Tapi nggak ngasih tahu ke orang-orang, anaknya pun nggak tahu. Loh, gimana bisa nikah, kan dia lagi sakit itu, bengkak gitunya. Ya itu prosesnya udah agak sembuh sedikit gitu loh. Karena ya gitu, selesai perceraian kita itu ya kata orang-orang ngasih kabar katanya dia masuk rumah sakit 3 kali, dia opname lagi. Ya udah, emang dia yang ngerasain juga. Ya itulah dampaknya kalau orang mabok kayak gitu, ya ngerasain lah. Kalau nurut yang dari dulu-dulu mah dia nggak akan begini. Udah. Jadi ya kita sih yang nggak mau ngedoain yang enggak ya, yang terbaik aja. Moga aja lepas dari saya tuh dapat yang terbaik dari kita, sembuh dari penyakitnya, nerima dia apa adanya itu. Soal gono gini, Nah gono gini nggak ada gono gini sih, karena selama saya rumah tangga juga dia nggak pernah nafkain ya. Jadi ya karena merasa dia itu warungan bareng gitu, jualan bareng, nyari duit bareng, jadi dia nggak ada nafkah. Ini istri nafkah kita gitu loh, nggak ada. Jadi nggak ada buat nafkah itu. Nah, kita kan waktu belum nikah kan saya punya tanah tuh, hasil dari Arab kemarin itu dong, waktu belum nikah sama dia itu.
Nah, dibangunlah bareng tuh sama dia bersama. Akhirnya ya mana tahu sih saya mau rumah tangga kayak begini, nggak ada kan yang mau begini kan. Akhirnya ya kita pisah. Alhamdulillahnya sertifikat atas nama saya semua gitu loh. Nah, yang saya mauin itu yang dia juga maunya begini, sertifikat itu mau dibalik nama atas nama anak gitu loh. Oke, saya terima. Nah, lagian juga saya nanti tua, buat siapa sih itu rumah, buat anak juga kan. Oke, saya terima, nanti saya balik nama atas nama anak. Tapi yang saya mau harta gono gini yang saya punya warung itu, terus ada motor, ada perhiasan saya yang dirampas, jual lah semuanya, bagi harta gono gini, baru nanti saya balik nama. Lah yang nggak bisa begitu, ya kenapa? Itu kan warung hak saya dari nol, kita bareng-bareng usaha. Nah, kenapa nggak bisa dibagi harta gono gini gitu loh? Terus kita ngasih makan anak pakai apa? Kita nggak punya apa-apa karena nggak ada bagi harta gono gini gitu. Ya udah, kalau kamu nggak mau itu dibagi harta gono ini, oke, saya pun nggak mau balik nama sertifikat ke atas nama anak. Pegang omongan saya. Lah kok gitu? Lah ya iya, kamu juga nggak mau bagi harta gono gini, mau buat apa gitu. Ya udah, nanti besok tak hancurin silakan, kalau kamu nggak kasihan sama anak saya. Nah, silakan, tapi kamu siap aja masuk sel, ada undang-undangnya gitu, pengerusakan. Oke. Sampai sekarang nggak ada dia injak tuh rumah saya. Dia nggak berani, takut dia. Nah, yang nungguin rumah siapa sekarang? Yang nungguin rumah saya sama anak-anak. Nah, kalau pulang kampung kan ya, kalau sekarang mah ada kakak ya sebelahan rumah sama kakak itu, jadi saya itu dikasih sama itu kuncinya. Berarti dia angkat kaki tuh dari rumah. Angkat kaki. Dia maunya gini. Udah bajunya ditaruh di sini aja, nanti saya kalau pulang mandi pakai baju sini. Ntar dulu, enak aja gituin. Saya kemas semua itu baju-baju, saya kirim ke warung itu semua. Udah nggak ada injak-injak ke rumah saya, awas aja. Ya, sampai sekarang pun dia nggak berani. Nggak ada, saya juga nggak berani dia. Sekarang udah menikah lagi? Udah masing-masing sih. Dia udah punya keluarga, ya saya pun udah punya keluarga, udah masing-masing. Sebelum saya belum menikah itu, dia si kayak gitu, dia nggak mau ngelepas gitu loh. Dia masih ngarep gitu, cuman mau buat apa gitu. Lo kan dia udah punya istri lagi. Ya sebelum punya istrinya itu loh. Oh, gitu oke. loh. Sebelum punya istrinya dia mau kayak gitu, enggak lah, nggak ada. Walaupun kamu sampai sujud di kita juga nggak akan mau, tak gitu. Mau buat apa gitu loh. Akhirnya ya udah masing-masing lah, lost kontak, nggak ada komunikasi, ya nafkah pun nggak ada sama sekali nafkah. Untuk anak Pun nggak ada, tapi kalau dia ngasih jajan dia ada, ya minimal sedikitnya 100.000 berdua gitu loh, ada. Tapi kalau nafkah nggak ada sama sekali. Gitu. Tapi dengan suami yang sekarang udah bahagia lah ya. Alhamdulillah, ya itulah. Saya pun nggak ngerti Allah itu ngasih jodoh. Ternyata ya jodoh saya yang kayak gitu juga. Kayak gimana? Maksudnya apa ya? Kenapa nggak dari dulu gitu loh kita nikahnya gitu loh, malah kalau sekarang kita udah statusnya janda, di situ dia juga statusnya duda, kenapa baru diituin sekarang gitu loh? Kenapa nggak dari dulu kita nikahnya? Lah kenapa kamu ninggalin? Jadi kita masih inget dulu gitu loh. Masih teman dekat? Ya pernah dulu itu sebelum saya nikah sama bapaknya anak-anak, saya pernah hubungan gitu loh. Dia juga masih lajang, saya pun masih sendiri gitu loh, masih gadis. Pernah ada hubungan, makanya saya ke Arab itu karena ditinggal nikah sama dia. Oh, Gitu. jadi ini ketemu lagi nih. Iya itu, Allah alam, Allah yang nyatuin. Namanya jodoh ya. Jodoh nggak mungkin tertukar gitu ya. Makanya. Oke. Kayak gini ya Allah, itu jawabannya Allah kayak gini. Berarti rumah tangga saya yang dulu itu
udah nggak itu, udah nggak kepake ini jadi jawabannya. Ya plot twistnya nggak ketebak sih. Tapi ya alhamdulillah sih akhirnya Semoga ketemu aja lagi sama ya. yang sekarang sampai tua gitu loh. Amin, amin. Langgeng. Lebih enak sama yang mana, Teh? Ya alhamdulillah ya, ini nyaman, Nyaman gitu ya. loh. Walaupun saya sering marah-marah tapi dia orangnya diem sih. Sabar ya. Nggak ada balik marah gitu loh. Saya selalu marah. Ya gitu dah Lebih gede yang mana? apanya. Itunya. Tanggung jawabnya lebih Tanggung gede jawabnya. dia daripada Oh ya, yang dulu. alhamdulillah. Iya, maksudnya tanggung jawabnya. Alhamdulillah sih. Oke, tapi warung itu masih ada sampai sekarang. Masih ada, dia masih berjalan. Ya kemarin itu bulan Mei tahun 2024 ya kayaknya itu tambah kontrak dia. Oke. Nah, masalah anak nih gimana nih psikologi anak nih kan anak sebenarnya mungkin nggak tahu ya mungkin kelakuan bapaknya, tapi kan Iya, kalau sampai tahu. bercerai gini kan Ya anak saya juga kalau mau ikut sama ayahnya juga dia nggak akan mau karena tahu kelakuan ayahnya kayak begitu gitu loh. Terus saya pun kalau nyerahin anak ke ayahnya juga saya nggak ikhlas, nggak mau saya karena ya didikannya itu nggak akan bener gitu loh. Jadi biarin, ya emang seorang perempuan lah yang melahirkan apa itu nggak ridho, walaupun dia ayah kandungnya juga nggak akan ridho lepas anaknya ke bapaknya gitu loh. Jadi dia pun nggak mau ikut sama ayahnya, mau ikut sama mama. Ya udah kalau ikut mama hayu begitu. ya anak udah bisa menerima ya Alhamdulillah bisa nerima, tapi dia masih belum bisa itu ya, belum bisa manggil seorang ayah gitu loh. ke suami yang Ke, sekarang. ke semua sekarang Oke, gitu ya loh. butuh Ya proses butuh lah ya. proses karena anak saya kan udah besar, jadi waktunya itu sangat panjang, terus butuh proses juga gitu loh. Ya, ya, semoga cepat membaik sih ya, cepat bisa menerima keadaan ayah yang Semoga sekarang. aja. Ya nggak ada sih yang namanya orang tua, mana ada ya kita mau menikah kan maunya cuma sekali Iya. gitu ya. Cuma memang kalau keadaannya nggak bisa dipaksakan dengan, kalau saya dengar cerita dari Teh Rohima ini ya nggak bisa sih, nggak bisa diteruskan Teh ya. Iya. Karena bukan cuma menyakiti hati ya, secara ekonomi, fisik, pikiran, ya stres lah gitu. Ya itu tiap hari saya stres tuh. Tiap hari saya nangis, kenapa harus saya yang ngerasain gitu loh. Kenapa harus saya gitu loh. Padahal mah saya kurang apa sama dia itu. Dia tukang gini saya terima. Ya pikir saya ada rubah gitu, ternyata zong nggak ada. Ya 15 tahun waktu yang lama ya. Lama. Tapi iya, kenapa nggak dari dulu aja sama nikah sama suami yang sekarang ya? Makanya itu. Kok bisa begitu ya? Aduh. Ya nggak bisa ditebak sih ya rencana Allah Ya itu. itu perjalanan hidup saya lah. Mungkin Allah itu ngasih ini cerita hidup kamu harus begini dulu gitu loh. Jadi ya harus nerima resiko, bener. Kehidupan saya harus begini berjalannya. Ya lucu sih. Ya saya doakan sih ya Teh, semoga sama suami yang sekarang ya dikasih kebahagiaan sampai Insya Allah. meninggal nanti, dimurahkan rezekinya. Amin. Ya dikasih anak-anak lagi yang lucu-lucu lah gitu ya. Tahu Mudah-mudahan umurnya ya. udah segini. Ya siapa tahu ya, kan kita rencana Allah nggak tahu gitu ya. Mau nambah 5 katanya. Gas gitu kan ya. Ya sampai ikhtiar nggak ada salahnya sih. Iya kan. Ya saya doakan juga semoga anak-anaknya menjadi anak yang sukses. Amin. Anak yang berbakti sama orang tuanya. Saya pun nggak ada ngelarang anak saya buat jauhin ayahnya, nggak ada. Ya. Kamu boleh ikut ke sana main ke ayah kamu, boleh, silakan, nggak ada larangan, nggak ada apa, itu kan ayah kamu, nggak ada bekas ayah sama anak, nggak ada kayak gitu.
itu ayah kamu, walaupun kayak begitu juga tetap ayah kamu gitu. Ya kalau pulang juga dia selalu ke sana. Oh, mampir ya. Dijemput sama ayahnya, walaupun nggak sampai ke rumah ya. Karena saya nggak izinin sampai ke rumah. Kamu kalau mau ketemu ayah kamu jangan di sini, di luar. Anak cowok cewek? Cowok cewek. Oh, sepasang. Anak saya 2. Oke. Alhamdulillah. Sudah besar sih ya sekarang ya. Udah paham, udah SMA, makanya dia susah mau manggil ayah yang sekarang gitu. Oh iya. Maklumi ya. Ya butuh proses lah ya. Tapi nanti juga pasti bisa lah. Iya. Namanya anak kan lama-lama nanti juga tambah dewasa. Dari pergaulannya juga Ya, nanti insya Allah, tambah. kalau nanamnya baik pasti tumbuhnya baik gitu Iya, kan, anak-anak pastilah. gitu. Amin. Oke, Teh Rohimah, ya terharu sih saya dengar ceritanya. Terus nggak nyangka juga sih jodohnya sekarang ternyata yang ditinggal nikah. Itulah kenapa jodohnya deket aja ya padahal mah ya, tapi perjalanan saya Kenapa jauh, harus muter-muter 15 ya? tahun dulu gitu. Oke, mungkin sebelum kita tutup nih ada tambahan nggak buat penonton atau buat anak atau mungkin buat suami, silakan. Saya sih maunya buat bapaknya anak-anak ya, tolong dong kewajiban buat anak-anak itu dipenuhin, karena kasihan buat kamu juga nanti hidup di sananya gitu loh. Ya kalau kamu pun nggak mau ngasih nafkah nggak apa-apa, nggak masalah, tapi itu semua ada balasannya ya di sananya, itu ingat itu aja. Itu buat mantan ya. Ya, Kalau buat suami yang sekarang, kalau buat suami yang sekarang, semoga ngertiin istrinya yang suka marah-marah. Ya marah-marah pun kenapa? karena lagi pengen nggak dikasih kali ya. Pengen apa? Pengen duit ya pastinya. Iya, pengen uang maksudnya. Ya tapi alhamdulillah suami yang sekarang nggak jauh lah. Jauh ya. Nggak kayak dulu. Udah baik. Alhamdulillah. Dia tanggung jawab. Nah, saya marah-marah pun dia nggak pernah balik marah dia. Besar juga ya. Besar tanggung jawabnya. Panjang jalan hidupnya. Oke, buat anak mungkin nih, buat anak. Buat anak-anak, semoga anak-anak saya jadi soleh-soleha. Amin. Dan tolong mengerti keadaan mamah yang sekarang ya. Gitu aja. Oke, sampai sini ya, terima kasih banyak buat cerita kisah hidupnya nih Teh. Ya, semoga bisa menjadi pelajaran juga buat penonton di rumah ya. Oke, teman-teman, itulah kisah dari Teh Rohimah yang menceritakan pengalaman pahit hidupnya selama menikah. Jadi ya memang kalau menikah itu kita harus tahu nih bibit bobot bebetnya ya. Jadi harus tahu dulu silsilahnya, yakin dulu sama orangnya gitu kan, baru kita menentukan pernikahan gitu kan. Sampai di sini udah ya Teh ya? Udah. Oke, itu aja kisah. Alhamdulillah. Saya closing lagi. Gimana ini? Dua kali. Terima kasih. Jangan lupa selalu support channel YouTube Ale Jejak Backpacker, subscribe, like, komen, dan share video-video kami sebanyak-banyaknya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.